Sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Penis merupakan organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat dikeluarkan melalui saluran yang terdapat di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang terletak pada pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, dan pembuluh darah. Testis merupakan kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Dan bagian ini merupakan bagian terpenting dan terletak di dalam skrotum. Organ internal. Organ internal berfungsi untuk membantu proses hingga keluarnya sperma. Nah, organ ini antara lain uretra, vas deferens epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetrat. Hormon testosteron dapat mengaruhi organ internal tersebut. Hormon testosteron berfungsi juga untuk mengembangkan karakteristik pada pria dari segi fisik maupun gairah seksual, dan fungsinya untuk membantu proses memproduksi sperma. Reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita, dia secara umum adalah organ untuk membuat sel telur dan juga digunakan dalam proses pembuahan. Dia ada organ-organ, ada organ pertama itu vagina. Vagina adalah alat dalam hubungan seksual dan juga sebagai tempat untuk menahan semen secara sementara. Dan juga ada ovarium. Ovarium itu ada organ yang digunakan untuk membuat sel telur yang akan digunakan dalam proses pembuahan. Dan juga ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu adalah organ yang untuk membawa sel telur dan sel sperma untuk dalam proses pembuahan. Dan habis itu ada organ rahim. Organ rahim itu ada digunakan untuk proses pembuahan atau proses pengembangan dan pertumbuhan janin. Jelaskan definisi ASI. ASI atau air susu ibu adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Pemberian ASI untuk bayi disarankan hingga bayi berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI. Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga bayi berusia 2 tahun. Ada banyak alasan mengapa memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan itu sangat penting. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Selain itu, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan sejumlah manfaat bagi ibu. Asupan yang paling baik untuk diberikan kepada bayi adalah ASI. Selama 6 bulan tidak perlu memberikan makanan tambahan apapun untuk si bayi, karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang sang bayi, seperti protein atau lemak. Sekarang akan menjelaskan manfaat ASI dan tujuan ASI. Tujuan ASI agar supaya bayi menjadi lebih kuat dan agar bayi tidak mudah terserang penyakit. Manfaat dari pemberian ASI yang pertama, menjaga daya tahan tubuh bayi menjadi lebih kuat, tulang bayi menjadi tubuh lebih kuat,
mengurangi resiko terjadinya kematian bayi mendadak atau SIDS, mempererat hubungan ibu dan anak, mendapat limpahan kolesterol, mencegah mengurangi pendarahan, dan yang terakhir mengurangi terkena resiko kanker menurun. Atau singkatan dari keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan untuk mencapai hal tersebut. Maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Program KB menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran untuk mengurangi risiko kematian bayi. Beberapa contoh manfaat dan tujuan program keluarga berencana atau KB. Manfaat KB yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi risiko aborsi. Yang ketiga, mengurangi angka kematian bayi. Yang keempat, membantu mencegah HIV. Yang kelima, menjaga kesehatan mental keluarga. Keenam, menurunkan angka kematian pada ibu. Dan selanjutnya tujuan KB atau keluarga berencana yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit pada sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.